Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brisya Britania dan di sebelah saya ada teman saya yaitu Adinda Sikla Putri dan di sebelah saya ada advokat muda. Iya, salam. Nah, Hamida. pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang nih diskusi hukum. Fokusnya tuh terkait harta gonogini. Iya. Nah, mungkin dari teman saya ada yang ingin ditanya-tanya dulu nih terkait harta gonogini gitu. Untuk harta gonogini ini saya itu masih bingung sama permasalahan yang kalau misalnya gini, ini langsung saya tanyakan saja ya. Ya. Boleh. Mumpung ada Bapak advokat muda. Nah, iya benar gini. Harta gonogini itu disebut juga harta bersama kan, ketika misalnya kita udah menjalin dalam hubungan pernikahan. Nah, kalau misalnya gini, yang kerja tuh hanya sepihak, hanya si suaminya sendiri. Soalnya suaminya udah mampu beli rumah, beli kendaraan, punya tanah di mana-mana. Nah, terus dia cerai nih sama istrinya. Nah, apakah harta-hartanya itu tetap dibagi kepada istrinya atau hanya milik suaminya? Karena satu sisi kan ini yang kerja hanya suaminya sendiri. Nah, itu saya masih bingung dalam keadaan seperti itu. Oke. Nah, saya masih bingung sama ada satu permasalahan lagi sih, cuma saya bertanya yang ini dulu. Oke, mungkin langsung dijawab oleh advokat muda kita. Ya, makasih Dinda Brescia. Minum Dinda. dulu lah ya, Ya. biar santai. Jadi ketika berbicara tentang harta bersama atau harta gonogini itu adalah berarti berbicara tentang persoalan gonogini ya. Perlu adik-adik diketahui bahwasanya harta bersama itu adalah harta yang diperoleh setelah menikah. Nah, Jadi harus menikah dulu, Pak. harus baru menikah bisa dulu, disebut harta bersama. baru ada harta bersama. Nah, harta bersama ini bukan harta bawaan. Beda antara harta bersama dengan harta bawaan. Harta bawaan itu bisa harta yang diperoleh dari pemberian orang tua atau harta yang diperoleh sebelum menikah memang sudah mempunyai harta. Nah, kalau harta bersama ini diperoleh setelah menikah. Nah, kemudian harta bersama ini baru disebut harta bersama atau harta gonogini itu ketika adanya persoalan perceraian. Kalau belum adanya perceraian dia tidak bisa disebutkan harta bersama sebenarnya. Pembagian itu tidak ada. Maka untuk mendapatkan harta bersama atau harta gonogini yang dimaksud oleh Dinda itu harus melakukan cerai dulu gitu loh. Adanya perceraian dulu baru adanya Pembagian harta. baru ada pembagian harta bersama. Nah, persoalan siapa yang berhak dengan harta bersama ini, berapa pembagiannya itu secara undang-undang sudah diatur. Nah, secara undang-undang baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam mengatur bahwasanya pembagian harta bersama itu 50% 50% bagi yang laki-laki maupun bagi yang perempuan atau suami ataupun istri. Nah, bagaimana advokat muda kalau misalkan yang bekerja ini istrinya nih seorang PNS, misalnya kayak Dinda nih seorang PNS, seorang wanita yang berkarir, yang banyak hartanya menggelimang, kemudian suaminya hanya biasa-biasa saja nih di rumah, hanya kerjaannya ngopi, main slot misalnya kan, main game. Apakah dia juga berhak mendapatkan harta bersama ketika terjadi perceraian? Secara undang-undang dia berhak. Kenapa? Karena harta yang diperoleh setelah menikah itu disebut harta bersama. Namun pertanyaannya adalah kapan Dinda itu memperoleh harta bersama tersebut? Apakah harta itu diperoleh sebelum menikah atau sesudah menikah? Nah, begitu. Itu Pak, baru disebut harta bersama. Tunggu, kan ada kata-kata tuh Pak, katanya uang suami itu uang istri juga, tapi uang istri ya uang istri gitu. Itu uang kata-kata suami tuh gitu, Pak. gimana tanggapan Bapak terkait kata-kata itu tuh benar enggak sih? Apakah berhubungan sama harta gonogini ini? Sedangkan kalau dalam harta gonogini ini kan katanya harta bersama kan Pak kan? Nah, terus itu terkait yang pertanyaan Sasa tadi, apakah gimana kalau uang istri tetap Nah. jadi uang istri, tapi kalau uang suami itu Uang istri uang juga. istri juga. gitu, Jadi Pak. konteks pertanyaan dengan harta gonogini ini berbeda ya. Kalau harta bersama dengan harta uang suami atau istri. Kalau ini kan secara secara aturan memang yang namanya yang diperoleh antara suami istri secara undang-undang itu ya disebut harta bersama. Kecuali ditentukan
lain gitu. Ditentukan lain itu seperti apa sih advokat muda misalnya kan? Ditentukan lain itu adanya perjanjian dulu. Sebelum menikah itu berjanji memang untuk dibedakan nih hartanya, harta saya gitu, harta suaminya gitu. Jadi sebaiknya sebelum menikah itu kita Buat perjanjian dulu. Harus ada Mau hitam di atas putih, iya Pak. betul, harus ada perjanjian dulu. Kemudian untuk perolehan itu kan begini, harta bersama itu harus diperjuangkan juga. Kalau tidak diperjuangkan ya tidak dapat. Bagaimana memperjuangkannya? Ya harus mengajukan kepada pengadilan. Nah, mengajukan gugatan dulu kepada pengadilan. Kalau suaminya tidak mau ngasih nih, kalau suaminya mau ngasih pembagian, ya tinggal dirundingkan. Karena musyawarah itu jalan yang terbaik kan begitu, kira-kira. Berarti cukup lah ya untuk menjawab pertanyaan dari teman kita Adinda nih. Ya, mungkin ada pertanyaan Ini lagi. ada lagi sih Pak nih. Nih, dari teman kita juga nih Pak. Nih katanya apakah hutang piutang nih? Apakah hutang piutang nih juga termasuk harta gono gini Pak? Jadi maksudnya kalau suatu ketika ada terjadi kasus perceraian nih, jadi hutang yang pas mereka masih sama-sama ini gimana? Nah, oke. Jadi berbicara hutang piutang, kalau memang ini hutang piutang ini semenjak dia sudah berumah tangga nih menikah, berarti hutang piutang itu masuk kepada apa? Masuk kepada tanggung jawab bersama atau gimana? Biasanya cenderungnya hutang piutang ini kan seperti kredit rumah, mobil, aset-aset dan lainnya ya. Itu kembali lagi kepada pembagian harta bersama tadi. Nah, nanti dibagi dulu nih ketika terjadi ini dibagi dulu 50%, 50%. Nah, kalaupun harta itu masih ditangguhkan, masih hutang, maka ditaksirlah. Ditaksirlah rumah itu berapa. Nah, berapa persen dapatnya, kemudian pembagian masing-masing berapa, ya tentu kalau misalnya Dinda mau ngambil rumahnya nih, karena terjadi perceraian nih, silakan ambil rumahnya, berapa taksirannya, nanti tinggal diteruskan aja. Kalau semula namanya atas suaminya, berarti mau diambil Dinda, tinggal buatkan buatkan surat kuasa dari notaris, yang mana nanti kewajiban itu bisa diambil oleh si Dinda kepada pihak bank gitu loh. Tetapi dengan catatan yang menanggung itu ya kembali lagi siapa, apakah Dinda atau suaminya gitu loh. Jadi terkait Artinya, hutang piutang nih Pak. iya, artinya utang piutang itu kembali ke dua belah pihak lagi, dibagi gitu loh. Secara aturannya ya, Dimusyawarahkan dulu gitu ya. iya mau dibagi atau mau dibayarkan langsung gitu. Itu kan Bapak kan advokat muda ya. Nah, advokat muda pernah ada kayak nangani kasus-kasus gitu? Kasus yang seperti apa ini? Yang kayak tadi tuh terkait harta gono gini. Nah, Ya, ya kalau saya selama ini menangani kasus ini ya memang bermacam-macam kasusnya ya. Mulai dari kasus perdata, sengketa lahan, tanah, perusahaan, sengketa rumah tangga, sengketa harta bersama, pernah. Biasanya cenderungnya laki-laki ataupun perempuan yang memang dia punya pekerjaan, yang merasa dirinya sebagai orang yang berkarir, kemudian dia merasa dirinya sebagai yang mendapatkan hasil, sehingga kemudian tidak mau membagi. Di beberapa kali saya menangani kasus itu, ada beberapa asetnya saya hitung itu sampai kira-kira 3 miliar. Nah, di mana semula sudah membuat kesepakatan bahwa seorang istrinya mau dikasih beberapa hektar lahan sawit dan rumah. Tetapi kemudian malah belum. Nah, maka kemudian mengajukan gugatan. Nah, dan ya saya sebelumnya advokasi dulu. Sebelum lanjut ke persidangan, saya memberikan legal opinion, pendapat hukum supaya tak terlalu panjang, maka saya memberikan masukan supaya diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Bagaimana kalau misalnya dibagi antara keduanya supaya tidak terlalu merugi salah satu pihaknya. Sehingga dengan saya berpendapat seperti itu, mereka mau mendengarkan itu. Mau dengan pendapat itu sehingga dibagilah harta itu gitu loh. jadi Secara penyelesaian kasus itu tuh penyelesaian kasus itu ya saya mediasi, saya kemudian berikan ini, saya buatkan kesepakatan, lalu saya sampaikan ke hakim bahwasanya mereka sudah sepakat untuk membagi hartanya. Nah, memang persoalannya ya tidak mesti harus 50-50% sih sebenarnya. Bisa saja suaminya 60%,
mantan istrinya 40%, atau sebaliknya karena istrinya ini yang bekerja, istrinya 60% karena suaminya hanya kerjaannya ngopi, jalan-jalan atau main bisnis game. bisnis lain gitu kan, enggak tahu kan, bisa saja dia 30% atau 40%. Toh memang ada kok putusan jurisprudensinya, putusan hakim itu Betul Pak. memang 60-30% itu ada putusan begitu. Tidak harus 50-50. Enggak mesti. Saya pernah apa ya, ada putusan hakim itu begini, di mana seorang istrinya itu seorang berkarir. Dia berkarir, dia yang bekerja, suaminya itu biasa saja. Kemudian karena pertimbangan seorang hakim, di mana istrinya yang banyak mendapatkan harta setelah menikah itu, sehingga putusan hakim itu memutuskan dalam amarnya itu adalah istri lebih banyak daripada suaminya, di mana suaminya itu dapat 70%, suaminya mendapatkan 30%. Pak, itu kan konsepnya istrinya yang wanita Bekerja, karir yang iya, bekerja. bekerja, Jadi PNS istrinya misalnya. dapat berapa tadi? 70%, suaminya dapat 30%. 30%. Tetapi kalau misalnya suami yang bekerja, istri yang apa maksudnya istrinya hanya ibu rumah tangga, nah itu apakah dapatnya 70-30 atau 50-50? Nah, itu tadi. Ini mau penyelesaiannya seperti apa? Kalau secara undang-undang memang 50%. Itu undang-undang Ya, undang-undangnya begitu pembagiannya. Tetapi kalau misalkan kedua belah pihak ini saling bersikeras tidak mau berbagi, ya mau tak mau harus diajukan gugatan. Bagaimana nanti pertimbangan seorang hakim, apakah tetap 50%, 50%, itu tergantung bukti dan analisa hakim dalam pemeriksaan perkaranya. Tetapi ada juga yang saya katakan tadi itu, kalaupun istrinya banyak bekerja, biasanya dipertimbangkan juga. Karena juga saya baca jurisprudensinya itu kan, dipertimbangkan oleh hakim karena banyaknya istri yang memperoleh aset itu gitu loh. Nah, maka untuk mengetahui itu ya tetap digugat dulu kepada pengadilan, ajukan gugatan harta bersama, siapkan alat bukti-buktinya. Kalau memang itu hasil dari yang diperoleh itu memang Anda sebagai seorang istri, nah, barulah kemudian bisa diputus atau diperiksa, kemudian dengan alat-alat bukti seperti apa barulah bisa kita tahu putusan hakim seperti apa. Ya kita pun tidak bisa memilih karena sudah sudah dilimpahkan kepada pengadilan, kecuali diselesaikan secara kekeluargaan. Bisa memilih nih, misalnya kamu mau ngambil rumah yang di Jakarta misalnya kan, ngambil bangunan yang 1 M atau 10 M. Nah, suaminya mau kasih yang mana gitu. Itu kan tinggal dimusyawarahkan gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti pembagian harta gono gini ini kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan tuh ndak harus ke pengadilan dulu Pak ya pembagiannya. Betul. Oh, kalau udah ndak bisa secara kekeluargaan berarti diajukan baru di ke pengadilan gitu Betul. Pak ya. Iya. Oke, mungkin udah cukup jelas ya terkait hutang piutang ini, termasuk dasi harta gono gini gitu. Nah, ini ada lagi, Bang. Ada lagi? Ada lagi nih, advokat muda. Dari teman sekelas saya nih. Ini katanya gini. Bagaimana status harta bawaan masing-masing dari suami istri yang tidak diperjanjikan dalam perkawinan? Ini ada nyangkut yang kita bahas sebelumnya sih ya. Tapi mungkin boleh dijawab lagi sih oleh advokat muda ini, diperjelas lagi lah. Ya, status Harta harta bawaan yang masing-masing masing-masing dari suami yang istri yang tidak tidak diperjanjikan. diperjanjikan. Nah, kalau harta yang dibawa oleh masing-masing nih, oleh kedua belah pihak sebelum menikah tetapi tidak diperjanjikan, yaitu menjadi harta bersama. Karena tidak diperjanjikan, kecuali kan harta bersama itu harta yang diperoleh setelah menikah atau harta bawaan yang tidak ditentukan atau tidak ada pengecualian. Kalau ini kan berarti kalau tidak diperjanjikan maka bisa masuk ke harta bersama. Kenapa? Karena susah juga nanti ketika sudah melebur hartanya, harta suami dan istrinya itu menjadi apa? Menjadi tidak lagi bisa dipisahkan mana yang harta bawaan dengan harta yang Diperjanjikan dulu. iya, kecuali ada perjanjian nih. Ini loh hartanya, pembagiannya sekian, udah bawa nih asetnya banyak gitu loh. Sudah punya Holy Wings misalnya, sudah punya Hollywood misalnya. Kafe gitu Iya, ya. kafe misalkan, kafe besar misalkan. Ya, itu harus diperjanjikan dulu gitu loh. Sama statusnya. Mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin Ya. udah cukup jelas nih. Iya. Dari teman saya mau nanya lagi nih. Ini Pak, saya mau nanya. Satu lagi nih Pak.
Ini mungkin terakhir lah ini Pak, Nah, ya. terkait harta gono gini nih Pak. Tadi kan yang 50-50 sama 70-30. Tapi kalau misalnya gini Pak, dia cerai tapi dia misalnya udah punya anak 3. Terus anaknya 3-tiganya ikut ke istrinya. Nah, apakah pas pembagian harta gono gini itu istrinya tuh dapatnya lebih banyak daripada si suami? Karena kan di sini anaknya tuh ikut si istrinya 3-tiganya gitu Pak posisinya. Nah, jadi gitu pertanyaan saya Pak. Kalau berbicara hak asuh, ini kan berbicara anak, berarti itu berbicara hak asuh. Hak asuh ini kan secara undang-undang kalau anaknya itu di bawah umur 12 tahun atau masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih hak asuhnya kepada ibunya. Tetapi kalau untuk nafkah itu secara undang-undangnya atau secara hukumnya itu memang masih tanggung jawab pada bapaknya atau ayahnya atau keduanya kalau bapaknya tidak mampu, bisa keduanya. Tetapi biasanya dalam proses persidangan dalam penetapan hakim karena memang itu suatu yang memang kewajiban seorang ayahnya, maka biasanya dipintalah oleh istrinya dalam gugatan sekaligus nafkahnya. Nafkah itu biasanya langsung nih otomatis dalam putusan. Misalnya 1 bulannya nafkahnya 5 juta atau 25 juta nih. Kayak beberapa kasus artis-artis nih kan langsung nafkah anaknya 25 juta 1 bulannya sampai umurnya dia dewasa atau sudah menikah anaknya. Artinya selama dia belum menikah seorang ayahnya itu berhak memberikan 25 juta sampai dia dewasa gitu loh. Nah, itu terkait tentang nafkah. Dia tidak masuk ke harta bersama. Tapi persoalannya nanti mau dikasih harta bersama ya silakan, nggak apa-apa gitu loh. Ya, mungkin begitu ya, cukup ya. Ya mungkin nih pesan terakhir nih buat teman-teman nih yang mau nikah kan, wajib nonton channel ini ya pagi podcast kita tentang harta gono gini. Jadi biar enggak salah kaprah gitu Jangan lupa kan. ya, di-subscribe channelnya Advokat Muda. Dan Oke. nantikan Channel selanjutnya. nantikan podcast kita selanjutnya tentang apa? Hukum cinta ya. Hukum percintaan Ya, ya. nanti kita akan Biar enggak sakit hati berlarut-larut gitu teman-teman. Oke. Oh, korban ya? Ya. Oke. Sampai jumpa. Dadah. Nah,